poking damage dari mid lanernya juga ini. Oh tentu, Grok kan emang lemah lawan Magic juga kan ya, kebetulan. Dan yang lihat Juve gameplaynya sangat agresif. Kecuali ya tiba-tiba mainnya nggak ada mental block atau apa, mungkin dia bisa buat alter ego kan mungkin. Wow, karena dia tahu instansinya ditutup, mereka langsung mengamankan lebih terdahulu Hayabusa dibandingkan Kyrie yang tiba-tiba menggunakan Hayabusa. Menggunakan dengan Kyrie. Bicara soal Grok juga dari kemarin ini menjadi perebutan untuk Grok ya, untuk build item pun item damage loh yang bakal dibuild dengan Grok. Jadi etas itu bisa menjadi sebuah item wajib sekarang atau lebih sering kita lihat kan satu item damage itu adalah eptasis. Ya ini karena metanya juga ya, karena dengan konsep item roam yang baru dia jadi lebih gampang buat dapetin gold romer. Jadi kalau udah 2 item 3 item dia nggak ada masalah deh buat bikin eptasis gitu. Pas Skylar ini yang menjadi boss lead-nya Onyx di data tadi. Dia dengan hari terdepan kemarin dia sempat bersinar sekali dengan men-zoning out yang gagal mendapatkan Lord. Gimana tanggapan Tas kali ini? Skylar bakal jadi Skylar sih sebagai penggendong yang kita kenal ya. Udah pasti gendong sih ini orang. Berasa sudah job desk berarti ya. Iya. Oke, ditutup. Dan kalau ngeliat dari 3 pick atas nih Tas, lebih suka yang mana sejujurnya? Kalau aku dari 3 pick atas aku lebih suka di bagian Onyx sih. Mungkin karena bilang apa ya? Kalau menurutku di sini dia nutup targeting dari Yuzongnya sih, lumayan susah Yuzong di sini buat nge-target orang kan. Ya Haris Lancelot dua-duanya bisa dan si Yuzong juga. Iya. Dan kalau kita ini merupakan salah satu hero power dari Alex juga. Kalau lampu-lampu gimana Tas? Dari kemarin kita lihat Lutfi, lampu di band, lampu di band. Oh my, Esmeralda juga di band habis semuanya. Elis buat di mana? Buat di Lutfi. Kalian jangan lupakan Arlon. Ya macam Arlon bisa sih. Arlon. Aku lebih setuju Arlon daripada Elis. Iya kan? Iya. Kita lihat kenapa di sini Arlon pertama dia bisa ngasih pressure ke arah Yusuf. Kalau soal mekanik gue sering kasih tau lah kalau playernya dia tahu caranya. Yang penting selama Edward lu gak kena pasif Yusuf aman. Nah, tapi kalau ngomongin kenapa gue suka buat Arlon di sini? Kenapa? Arlonnya akan menjadi masalah untuk 3 orang udah di pick. Hayabusa, Yusuf dan Kimi. Walaupun kita tahu Kiminya possibility-nya akan purify. Tapi tetap Indian of the team, purify-nya triggernya sangat mudah. Ya, dan menurutku juga purify sebenarnya bukan jawaban pasti untuk final slash ya, karena kita sudah kena dulu nih baru kita pencet. Benar. Purify-nya. So, Kiki, gitu juga. Karena potensi yang mungkin untuk keluarnya 2 fighter, apakah Hayabusa juga akan bisa mengenable 2 fighter yang bakal dipakai oleh Alter Ego? Bisa juga masih, kalau mereka mau mainin Ruby. Kalau mereka mau mainin Ruby dia masih potensial. Tapi kalau ngomongin sekarang, yang akan memberatkannya adalah nanti diarahkan ke delete game ketika hari scaling powernya udah selesai. Mungkin Alter Ego bakal coba ngepanis Harisnya sih. Dengan Bennett-nya kemarin kan juga ada dia main Bennett buat lawan Haris kan. Dan lawan Eman kebetulan. Iya, kebetulan Eman ya kan. Ya. Mungkin ada chance buat main Haris itu lagi, Bennett lagi. Bennett Orso. Bennett mancar master. Atau Harisnya keluar sekarang karena Haris. Oh, dia ngambil Granger. Tapi Bennett cukup tinggi loh Grangernya Arki. Tapi gue kurang suka sih sama komposisinya karena 3 hero farming ya. Dan Yuzong juga bukan hero yang buat ngalah farming di DMC kan? Ya, betul banget. Dan bisa dibilang hero yang butuh item juga Yusuf. Sangat butuh item. Beda sama Arlon. Arlon pakai item pecahan aja, dia udah bisa bunuh 2 orang. Iya, atau ini kita udah sering lihat Alter Ego di first game yang mungkin draftnya bener-bener punya banyak risiko. Dan mereka mau tes ombak testing. Waduh, kalau gue bilang draftnya normatif. Udah ada Uranus dipakai. Dan juga Parsha, tergantung Alex kadang ya. Karena mereka punya 3 damage, tapi mereka butuh badan yang tinggi juga. Hylos, Chop. Ya. Aku lebih setuju ke mungkin Hylos ya sih. Hylos Chop saja. Aku lebih suka Hylos sih di sini ya. Buat trigger fight-nya, buat Yuzong yang bisa main. Oke, Yuzong bisa main. Gimana cara mereka menutup karakternya? Mereka masih butuh hanya Yuzong berarti. Parsha hanya pakai Yuzong untuk karakter. Iya. Oke, ada Hylos. Oke, Hylos menjadi pilihan dari para caster kita, panelis kita. Ya, tapi track record-nya Hylos benar-benar ditutup di jalannya. Hylos nggak bisa pulang waktu dipakai Keyboy. Ya, waktu dipakai Keyboy. Waktu Hylos dipakai Keyboy. Oke. One last pick. Khalid. Kali ini tas. Best prediction. Onyx Alter Ego. Game 1 gue lebih suka Draconic sih. Onyx, Profesor. Onyx.
Onyx. Oke, Onyx, so ini dia grand final. Onyx tetap berada di atas langit atau Alterigo mungkin secara Sokasa take it away. Yep. Yeah. And this is the grand final dari MPL ID Season 16 Alterigo versus Onyx. Itu dia grand final yang akan menentukan siapa yang akan membawa trofi. Akankah Onyx dengan gelar ke-7 atau Alter Ego yang akan mengukir sejarah? Oke, terbuka kesempatan untuk Alter Ego bisa mengukir sejarah hari ini. Tapi Onyx, akankah membiarkan itu semua? Tapi sebelumnya kita akan tes dulu suara dari Nice Pick 2. Alter James, are you ready? All troops deployed. Sonic, are you ready? Oke, kalau begitu sekali lagi Grand Final, mana suaranya? Wow, langsung ya. Let's go. Full house ini kita sampai belakang. Sampai belakang. Karena ini bakal sepi. Tiker butuh tiker nih di sini. Bisa kita bawa ya. Tapi ya, Land of Down game pertama best of 7. Masih oke, cukup early nampaknya. Alex dengan salah satu signature hero yang dia miliki nih ya, Khalid. Mencoba untuk bisa ngerusuh tadi di awal, namun sekarang ada sebuah pertempuran kayak akan terjadi karena terlihat Hijume pun untung masih memiliki anti-gravity ini. Dan tadi bisa menyelamatkan diri. Wah, ini memang temponya tinggi sekali ini dari arah mid-nya. Mereka benar-benar gak mau sampai kalah poke damage. Tapi harus hati-hati juga nih. Karena memang mereka bermain di dangerous grass di mana rumput-rumput akan jadi penutup. Yep. Karena sekarang Alex tidak ada flicker lagi dalam tubuhnya. Apa yang dilakukan? Dan first blood, mereka harus jauh lebih aware terhadap efektivitas dari tiap skill dan juga spellnya. Itu dia kalkulasi yang sedikit buru-buru tadi. Tapi ya untuk di mid lane memang gak ada yang mau kalah gerak sih. Mereka menang darah, mereka akan menang vision, mereka akan menang gerakan juga. Sementara lihat dari Kairi, satu jungle yang diambil. Ini menjadi kesempatan juga nih untuk memenangkan dari terpilih pertama. Ya. Sementara sekarang kita lihat Kairi dengan level 4 terlebih dahulu sudah siap untuk bisa menghujam siapapun. Namun depan berbeda, Keyboy 1v1 situation, Shadow Kill langsung dikeluarkan. Yazuke mendapatkan satu kuntum. Buang flicker juga dari berarti dari Keyboy. Biasanya memang kena lepas, tapi kalau timingnya pas. Hadir kembali mencoba untuk bisa mengatakan damage ya. Tapi Sans masih cukup santai. Wah, ini untuk turtle yang pertama, keduanya bisa kontes nih. Ya balik lagi Dangerous Grass dan XP lane-nya. Oh, turtle ditinggalkan dan mereka bergerak menuju ke arah satu beda Ludwig. Flicker dikeluarkan, Ludwig selamat namun para berbeda. Ada satu hal lagi setelah dikeluarkan pula ada Flicker. Terlihat Yazuki down. Sekarang Nino mencoba untuk bisa menghujam lagi masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Onyx. Itu sendiri terjadi. Panen point kill dari masing-masing tim. No quad shadow tadi yang membuat akhirnya Yasuke langsung terkena Fear Attack dari Sans. Dari Afri untuk turtle-nya. Dan jadi kontes lagi gak ada memberikan retribution. Onyx mereka unggul dari early-nya. Oke. Kairi jauh lebih kalem ya di game ini ya. Ya mungkin karena memang dari hero-nya sih. Yasuke yang udah gak ada quad shadow. Kairi dia bisa in and out seenak-enaknya. Selama pancernya gak miss. Tapi Alex ini belum level 4 nih. Yep. Untuk depan yang lain, Sans bisa dirinya selamat. One hit. Dan berhasil. Yazuke membalaskan apa yang sudah diperlakukan oleh Sans sebelumnya. Namun depan berbeda Skylar. Zaman Force terlihat sudah dikeluarkan. Ya. Di Gol kan kayak lumayan tenang ya. Walaupun memang dari masing-masingnya tuh beradu mekanik. Tapi gankingnya belum ke arah sana. Masih cukup aman. Sementara lihat dari arah mid-nya. Ini benar-benar Alex dan juga Keyboy. Dua tipikal romer yang akan mirip. Karena keduanya akan main screening. Akan ngasih vision, bahkan nggak diapa-apain. Mereka bareng aja di rumput. Sama masih ada vision. Tapi Kai, Weeks by weeks. Nah sekarang Kairi akan mau maju ke arah terbang? Tidak. Tidak ada tangga untuk pulang harusnya tadi. tujuannya mungkin hanya poke damage juga sih. Dia nggak bakal commit juga, apalagi dari Lancelot. Untuk point kill kayaknya di awal Hayabusa akan lebih enak. Dan untuk talent prediction, Ini dia talent prediction. ada fotokopy. Hai. Dan sekarang selanjutnya lagi. Nino down. Tepat berbeda. Alex pun harus dipukul mundur. Tidak bisa terlalu maju. Wah, itu dia ya, punishment terhadap Yuzong. Ketika ultimate ditahan dari Keyboy. Namun dibalaskan lagi di sepanjang lain. Apa yang akan terjadi oleh Keyboy? Satu persatu
masing-masing tim, Lim. Iya. Jual beli serangan yang nggak berhenti. Tapi lagi-lagi flicker dari Kiboy terbuka. Ini menjadi satu hal yang... Oke, ada Reggie Sandstrom. Bahkan sekarang di setor adalah sering akan pula. Sanchez masih bisa bertahan sekarang. Alek untuk pasifnya sudah muncul kembali dan dia bisa meluncur dengan satu movement speed yang jauh lebih tinggi. Namun Lurby masih berjuang. Federasi harus dikeluarkan. Setidaknya itu bisa memberikan sebuah backup terhadap pergerakan Lurby dan Alek. Akan masuk lewat belakang. Masih ditahan. No. Kairi hadir. Langsung bubar juga semuanya. Mereka sadar kalau dive di bagian bawah tadi akan menjadi kerugian yang sangat besar untuk Alter Ego. Turtle di bagian top lane. Gerakan dari arah gold lane-nya udah mulai menuju ke arah mid lane. Tapi reset yang emang sangat mudah pastinya. Dari Grok. Ada yang langsung berhasil didapatkan. Lurby menjadi korban. Ada satu jalan yang memang benar-benar dibendung tadi. Instant kill, bahkan turtle-nya akan mulai dikontak. Skylar diusir jauh banget dari arah belakang dengan satu cyclone naik tadi udah langsung digunakan pula dapat tempat berbeda. Ada turtle yang berhasil diamankan pula oleh pemain dari Alter Ego dan sekarang Reggie Sandstrom, tapi pala tertutup. Jalan pulang ke Alek. Alek gagal. Mengorbankan diri dari Alek tadi demi mendapatkan turtle. So far Alter Ego mereka pegang goldnya 500 gold. Ini keuntungan yang sangat-sangat nyata. Mereka membalikan gold Onyx, di mana turtle pertama juga disecure oleh Onyx. Masih cukup santai lagi, oke, 1v1 situation, tapi terlepas seperti ini. Satu itu lagi, Yasuke. 1 point kill, yang mahal. Dengan ada bantuan traction pulse dari Hijume, tapi bayarannya mereka harus terima. Top lane. Oke, ada satu lagi Alter Fara yang berhasil dihancurkan di area atas. Sekarang Alek hadir. Ada Hijume. Backupan damage-nya pun sudah muncul, tapi mereka mundur perlahan dan Arvi harus masuk dalam rumputan. Oh, tempo tinggi yang tidak turun sama sekali Alter Ego. Mereka invade ke jungle-nya dan berhasil didapatkan. Yasuke tidak gentar sama sekali. Sang rookie monster. Itu Kairi yang dihantam sendirian, Lim. Itu dia. Mereka tahu winning condition ya. Mereka tahu Hayabusa untuk point kill di early akan lebih enak, akan lebih punya damage daripada Lancelot. Mungkin berbeda ketika bertemu di far lane nanti. Tapi nyatanya sekarang pressure ada di Alter Ego. Tempo memang masih ada di Onyx. Arvi mulai join. Skypierce sudah ready. Let's see, akankah Granger-nya nabung dulu untuk stuck dari Skypierce-nya. Yep. Baik, yang akan dilakukan kembali tapi cukup mereda semuanya. Yasuke. Oke, bagian bawah. Ada Shadow Kill, langsung dikeluarkan ke Kairi Thunders. Untung selamat Sarsya hadir, namun masih ada Nino. Black Dragon Form langsung dikeluarkan. Sarsya berada di dalam jangkauan, apa yang akan langsung dilakukan sekarang? Sarsya pun masih berhasil langsung didapatkan di saat cepat, tapi Nino terperangkap sendirian. Dragon Tail semuanya langsung digunakan guna untuk bisa menyelamatkan dia. Tetap tidak bisa. Pertukaran lagi terjadi sementara di bagian top lane. Skylar 1 lawan 2. Oke, Skylar 1 versus 2. Skylar, bisakah dia mempertahankan dan bisa, Lim? Oh, Yasuke hadir. Oke, Yasuke, ada Guard Shadow. Dan sekarang, it's time. The Shadow Kill. 1 point kill lagi, Alter Ego. Mereka gak takut sama sekali untuk melakukan dive. Bahkan Skylar berhasil nahan memang, tapi Turtle sekarang terbuka. Alter Ego. Ini tinggi sekali nih intensitas dari mereka. Wah, dari tadi sih, ini Alter Ego bagus banget pick-up-nya loh. Oh, tapi somehow Turtle yang dipegang Onyx. Yap. Ada Phantom Execution sebenarnya sebagai belakang. Coba lihat Alek masih mengusir San yang tidak bisa mengeluarkan lagi karena satu federasi karena dengan jarak yang benar-benar diciptakan oleh Alek begitu baik. Quicksand Guard dikeluarkan pula guna untuk bisa mempertahankan diri dan tidak ada yang tumbang, tapi satu tertarik di bagian atas, Lim. Gila. Poin penting juga nih. Betul. Turtle memang nggak untuk Onyx, tapi Alek. Mereka cuma untuk panis dari Alek. Nggak boleh terlalu banyak buang skill Yasuke. Dan itu dia Guard Shadow. Ada Shadow King pula. Damage-nya terbagi. Balik bawah dan Skylar. Skylar-nya down. Skylar menjadi korban. Itu dia 1 poin kill yang sangat mahal pastinya karena gold win yang harus tumbang. Yasuke nggak berhenti di sana. Purple coba untuk defense retribution. Oke, Yasuke tetap maju karena terdepan dengan 1 Guard Shadow. Phantom Shuriken. Dengan bermodalkan hal tersebut, dia berhasil tadi mengacak-acak, namun untuk sekarang Alek ya berusaha untuk bisa kabur lagi ke tempat yang jauh lebih aman dan Raging Sandstorm terpaksa dikeluarkan secara defensif. Yaitu dia yang diperlukan juga pastinya. Sekarang akan sedikit turun nih, karena objektif netralnya belum spawn. Mereka akan coba jaga temponya, mereka akan coba kontrol laning terlebih dahulu. Bottom lane harusnya bisa dihancurin. Yep, dan ini udah dikuasain nih. Lihat jungle dari Onyx ini pegang oleh Alter Ego. Oke, sementara sekarang apa yang akan dilakukan lagi karena emang benar-benar mereka menurunkan tensinya, mereka menurunkan temponya. Bahkan ada satu momen loh, coba lihat Kairi. Ya, dia akan coba untuk ke jungle, ambil jungle yang tersisa dari Alter Ego. Karena mereka akan tunggu dulu objektif netral. Ini akan dicoba tapi nggak boleh terlalu maksa. Yap. Sementara sekarang Kiboy di area mid
sekarang in totalin. Itu dia. Tipis banget dari goldnya. Alter Ego memang unggul, tapi ini cuma 700 under 1000 gold. Ini 1 kill aja bisa ngebalikin keadaannya. Dan sebentar lagi di objektif netralnya akan spawn Lord yang pertama. Ini tempat yang sempurna nih bagi keduanya beradu strategi dan team fight. Wes, ada siapa tuh? Oi, Bab. Jangan ban Mia ya. Jangan ban Mia, tolong. Bab. Oh, Mak. Jangan ban Mia. Yang penting jangan ban Mia, kita aman. Iya, kenapa ada minion late game di depan nih? Oh, buset. Minion dibilang ketua loh ini. Oke, apa yang akan terjadi nih? Saat lagi 5 traction pulsa langsung dikeluarkan pula. Dan mereka sedang nge-camp dari posnya masing-masing. Harusnya untuk ngadu vision di depan. Lutfi kuat banget sih. Yap, dia nggak bisa di-burst lagi. Oke, buset, nice pick 2 penuh padat merayap ini ya. Buset, sampai belakang ya. Sampai belakang, oke. Ini dia. Bahkan Lordnya ini belum disentuh. Cuma sinyal di bagian bawah nanti. Kita akan lihat nih. Akankah Kairi muncul? Yap, di far lane. Sekali Kairi muncul, gua rasa Alter Ego akan paksa. Entah itu dapetin kill, entah itu dapetin Lordnya. Tapi ngelihat dari perbedaan goldnya kayak gini, mereka nggak boleh terlalu dalam juga nih. Punishment sangat bisa untuk dilakukan. Yep. Masih cukup sabar, bahkan sekarang Arti tidak terlalu agresif. Tapi damage yang tetap bisa dihantarkan, dia akan selalu hantarkan bola. Dan Alek akan masuk lewat sisi yang berbeda. Skylar melihat dari kejauhan. Sansa pun harus mundur terlebih dahulu. Traction pulse, lagi keluarkan bola. Masih aman ya. Ini kan lihat Lutfi-nya udah penuh lagi. Makanya tadi gue bilang, mereka harus benar-benar komit kalau pengen dapetin kill ke arah Lutfi. Dan jangan salah, Nino ikut untuk beradu damage. Dia akan coba bantu Pok lagi. Yep. Sementara mereka juga masih sneaky picky ya untuk bisa menghancurkan dari masing-masing outer turret mid-nya nih. Itu tinggal sedikit lagi. Oh, Tonrosnya digocek. Dan Kairi sekarang hampir saja terjebak. Ini bawahnya pelan-pelan ngedorong loh. Pressure-nya akan ada nanti untuk Onyx karena Alter Ego menang dari minionnya. So, ini dia timingnya. Ini dia waktunya. Kairi muncul di bagian bawah. Yep. Dan sekarang ada konsil terdengar. Apa yang akan terjadi? Alek yang masih mencari celah. Dan ada hijaunya di bagian belakang. Belum ada serangan yang benar-benar signifikan dilakukan oleh masing-masing tim. Thanks to Kiboy, reset yang begitu baik. Mereka kontrol di Lordnya. Benar-benar gak dilepas sama sekali. Tapi memang sih, Earthen Rampart ini enak banget buat pegang Kara Lordnya Yasuke Shirokyo. Ada Shadow Kill langsung dibuangkan pula, tapi tadi damage yang malah masuk ke area dari Lord itu sendiri. Dan Sans mulai maju. Ada Regi Sestrom, itu saja berhasil guna untuk bisa lagi menggocek ke arah satu lagi. Ultimate memang dikeluarkan pula oleh Alek. Namun sekarang pertempuran yang terpecah dan disetor dan dikeluarkan pula. Nino-nya mencoba untuk pisah kepada rekan-rekannya. Ada satu menjadi korban. Namun pertempuran yang terpisah. Coba lihat Arki di bagian belakang langsung dihalangi oleh Lutfi di bagian terdepan. Kiboy dia down. Double kill dan Nino. Namun sekarang Alek menjadi korban pula dan Skylar. Nino menjadi korban. Namun Lutfi masih mencoba peruntungan dan Nino still survive. Tidak ada petrify lagi Lutfi. Dia harus ngedorong lagi. Zoning yang dilakukan Lutfi memang bagus sekali, tapi damage delay dari Alter Ego melepas. Arfi ditempel. Buset dah, Arfi ketempelan. Arfi ditempelin dengan Uranus seperti ini, bukan hal yang baik. Itu dia nggak bisa ngedamage dari Arfi. Untungnya Alter Ego punya Nino. Damage dari Nino juga yang nggak main-main sama sekali. Sans yang tadi memaksa ke arah Yasuke memang didapetin. Kehilangan Yasuke, tapi trade mereka kehilangan Sans. Yep, mereka kehilangan Skylar. Yep. Dua core yang sangat penting udah nggak ada. Sekarang lagi Lord Dance yang sangat lama, 3 menit tanpa henti. Dan Onyx harusnya tadi berterima kasih juga pada Lutfi ya. Andai Lutfi nggak ngehadang si Arfi, Eja tumbangnya bakal jauh lebih banyak lagi. Ya, eksekutornya memang akan ada di Arfi. Sky Pierce kan, udah jelas dia yang akan menjadi yang beres-beres. Dia akan bersih-bersih nanti. Cuma ya kalau misalkan dari Alter Ego mau makan Kara Uranusnya pun, itu butuh waktu yang lama. Bisa mungkin, tapi lama. Oke, sekarang Alex tetap menjadi abang-abangan. Di arah ke depan ada Hijume menghantarkan damage-nya pula. Untuk satu Lord ini aja ya, belum kelar-kelar ya tadi, Lim. Ini di bawahnya setara. Pressure-nya akan sama berarti dari keduanya. Ini lumayan bebas loh mereka untuk team fight. Ya. Nino masih memantau, akhirnya sekarang Nino keluar dari rumputan. Ada Immortal sekarang dimiliki oleh Alek. Alek harus jauh lebih pede lagi, jauh lebih brutal lagi harusnya. Sementara sekarang Yasuke tadi masuk dalam rumputan. Bertemu dengan Kiboy, ketahuan posisinya. Mereka coba poke ya, tapi kalau ke Kiboy kayaknya bukan ini bagus Lutfi. Dia Lutfi, mau tidak mau Lutfi pun harus mundur, tapi region SP yang sangat besar. Traction full, udah langsung kuat pula. Sekarang Lutfi masih berputar. Alek harus ke badan lagi. 5 menit, bahkan Lordnya masih belum bisa didapatkan. Semakin lama semakin keras. Mungkin posisi nih dari Skylar yang nggak boleh sampai terekspos. Yasuke, mata Yasuke menuju ke arah Skylar. Pokoknya dilihat Skylar sendiri pasti di shadow kill. Twilight kalau murni no, anti burst. Oke, dia akan kuat di depan juga. Ya,
Dengan perebutan Alek. Oh. Quicksand guard. Belum mau dikomit. Mereka tahu bakal ngebuang banyak sekali source ketika mereka paksa ke arah Alek. Source yang paling nggak boleh kebuang tuh Tectonic Charge. Yep. Karena Keyboy dia harus berkolaborasi dengan Sans untuk dapetin belakang. Let's say RV, let's say Yazuke. Mereka nggak boleh sembarangan tapi lihat bawahnya. Pelan-pelan ngedorong. Tapi setidaknya ini ya. Alter Ego damage-nya udah cukup loh. Udah cukup banget loh. Untuk bisa menghantam dari ke depan. Hanya saja sekarang ada konsilator dengan Regis Sestom. Gak connect. Tapi setidaknya masih bisa memukul mundur karena beberapa lain ditambahkan lagi ataupun langsung dibalas dengan satu konsil pula. Tapi sekarang kuat Shadow. Phantom Shuriken. Ada satu Federalized Strike. Semuanya mundur kembali. Reset lagi. Masih berlanjut Grand Final. Game pertama. Sepanas ini tim fight dari kedua tim. Perwakilan Indonesia di M7. Dan Alek ini gak mau kalah sama Keyboy. Ya. Menit 15 belum ada Lord yang memang bisa diambil loh. Bawahnya pun aman. Kontrol dari Onyx. Loh. Itu ada siapa lagi tuh? Oh, Mak. Ngeri nih. Keluar tapi lihat Vision. Alek dia nggak ngelepas sama sekali. Vision dari Alter Ego ke arah Lord ini selalu ada. Quicksand Guard ini sangat-sangat ngebantu. Yep. Tasis Alek. Oke, Sans. Damage-nya terbagi. Sans masih bisa selamat, masih bisa kabur. Sekarang Alek gak banyak lagi SP dalam tubuhnya. Ditambahkan dua dikuatkan pula. Federal Strike. Namun Lutfinya down. 1-1 sejauh ini. Sekarang mata mereka kembali punya double kill. Ditambahkan pula Api triple kill. Looking for Badiam. Apa yang akan terjadi? Tapi Kairi masih sempat bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman dan Lord terbuka bebas. Dipukul mundur. Onyx. 3 member mereka tumbangkan Lord untuk Alter Ego. Wow. Oke. Sebuah momentum yang begitu baik, Liv. Tectonic Charge yang udah kebuang sebetulnya tadi menjadi satu sumber informasi yang begitu mahal. Dan mungkin Skylar harus benar-benar hati-hati deh. Karena damage-nya semua pasti ke arah Skylar. Bedanya RV mungkin dia lebih burst, lebih instant kill. Brute Force mau nggak mau Kairi juga harus ada satu item defense. Mereka bisa menjaga temponya, tapi dengan Lord yang ada di Alter Ego, ini bisa terlempus nih. Masuk di Lord menit 16, Lordnya lumayan keras. Walaupun PR-nya masih banyak, Alter Ego harus ambil semua Innetar dulu. Yap. Tapi 3 loh, Arti mendadak mendapatkan 3 stack. Ya, ini udah, waduh. Solusi bagi mereka, makan Lutfi. Yap, karena Lutfi satu-satunya kan yang nempel ke arah Arvi. Tanpa adanya Lutfi, Arvi bebas melakukan kill, the damage, apapun itu. Yap. Dan beberapa saat lagi Keyboy sudah memiliki flicker, teknologi charge dikombinasi dengan satu spell tersebut akan menjadi hal yang berbahaya. Tapi sekarang kita tarik ada lagi. Namun sekarang ada lagi, hampir saja Sans untuk flicker. Itu dia satu spell yang terbuang 2 menit tanpa adanya flicker untuk Sans dan gak berhenti. Lord masih ada dan dipaksa Alter Ego akan masuk ke the base. Oke, Federalized Strike langsung dikeluarkan pula sekarang Alek. Hampir saja Alek, tapi masih ada Vincent Gabonnya di bagian bawah. Namun apa yang dilawan dengan Keyboy? Keyboy sendirian tanpa backup untuk kali ini. Keyboy berusaha untuk bisa kabur dari Keyboy. Menjadi korban Amin dan Dino. Sudah dihadapin. Dino tanpa backup. Regis Sesrom langsung dikeluarkan bola. Tapi Skylar yang masih bisa berada untuknya. Ada Shadow Kill. Namun Skylar masih bisa kabur. Terbagi damage-nya. Skylar masih bisa selamatkan Keyboy. 4 member dari Alter Ego yang dipegang tadi sayang sekali tidak ada follow up damage, tapi sampai saat ini Onyx mereka masih bisa bertahan. Wow, hanya ada satu Bestara di bagian bawah. Itu dia, masih ada satu loh. Oh, itu dia masalahnya. Ketika ada Yazuke yang ngebuka Shadow Kill, satu spell tuh kayak bakal keluar. Entah itu dari Sans, dari Skylar, Hijume berani banget, bandel dan berani. Oke. Ini arti stacknya sekarang berapa ya? 3 apa 4-nya? 30 apa 40 nih? 40 harusnya ya? Yap, karena dia Skyface di item pertama sebelum Hunter bahkan. Sebelum dia dapetin point kill sama sekali. Selama nggak tumbang, late game, damage akan dipastikan cukup. Karena magicalnya juga ada di Hijume. Yap, sementara kalau kita lihat high ground defense dari Onyx, ini juga nggak bisa dianggap remeh. Adanya Sans. Literal strike dengan range yang jauh, game fight by GoPay. Dengan total 4 assist. Kairi menempati 2 all-time jungle MPL dengan assist 2000 loh. Buset, 2000. Oh ya, ini ada zamannya tank jungle juga kan. Jadi assist dia pasti lebih banyak nih. Cuman 2000 sih. Buset, banyak bener. Wah, ini sih gokil ya. Baru ini loh, Lin. Ini baru 1 Lord loh. Iya,
Dan ini adalah Lord selanjutnya. Lord yang sangat-sangat mengerikan. Lord kedua udah evolve. Lord kedua, ini baru Lord yang kedua, tapi Lord evolve coba. Karena memang kontrol dari Onyx, efek sisinya nggak banyak ya. Sans dipukul mundur, ada flicker dalam tubuh Sans. Masih cukup pede harusnya. Lagi-lagi nih, Parlen akan jadi kunci. Atasnya ini akan menjadi faktor bagi keduanya ya. Siapapun yang unggul dan sekarang yang unggul Alter Ego. Kita akan lihat Onyx defensif seperti apa atau kontes seperti apa yang akan mereka tunjukkan. Skylar show. Ini mau kemana lagi nih arah perginya? Mereka memiliki informasi yang cukup baik. Lord ya. Tapi sekarang Lord, sedikit lagi. Kairi. Satu pintu. Dia juga mendapatkan karolatan sabun bahkan Kairi jajam. Ada satu winter di dalam tubuhnya Kairi, tapi sekarang Kiboynya baru coba untuk bisa menyelamatkan dari Kairi, tapi Kairinya udah gak bisa selamatkan lagi. Arvinya free. Arvinya siap untuk bisa menghujat siapa yang ada bagian depan. Skylarnya pun terpisah dengan rekannya sekarang Satya pun hilang. Dan Alter Ego. Gap yang pertama terbuka lebar. Wipe out ke Winter. Oke, datang. Wipe out. Wipe out. Rata tadi dari Onyx. Tidak tersisa satupun. Game pertama Alter Ego mengamuk. Tempo tinggi. Tidak turun sama sekali. Dan Untuk menyaksikan game kedua Tas, are you ready Tas? Ready. Ya, saya lagi mengerti bagaimana perasaan Tas. Saya juga merasakannya karena salahkah kita berharap bahwa MCS akan ke Indo lagi? Udah pasti ke Indo MCS. Tenang. Sekarang kita punya Aurora. Nah, jadi sudah pasti ke Indo. Nyata. Oh ya, pialanya pasti ke Indo. Pialanya jadi Indo. Tapi Steve belum tentu. Nah, makanya saya bilang tenang. Saya percaya dengan Onyx ID dan juga Aurora. Oke. Aurora. Kayak bisa diambil tapi kemungkinan besar Alice akan diambil juga untuk Alter Ego kalau mereka mau ngebawain Alice ya. Karena Glue sudah di-ban di sana. Bahkan 3 hero yang di-ban dengan Alter Ego. Ini hero-heronya Lutfi semua. Atau Yuzong. Esmeralda Gold mungkin. Atau Yuzong dulu kali ya Tas ya? Tapi bisa jadi Yuzong. Kayaknya Yuzong, mungkin ya? ngambil Alice karena Alice lawan Haya bisa dibilang lumayan enak di Haya ya. Ya lumayan enak di Haya. Iya. Dan Haya juga lumayan bisa dodge ya untuk beberapa inisiasi yang bisa dilakukan sama Alice. So far kalau kita ngomongin Alice, dinamis sama Gatot. Alice Gatot Iya, ya combo Alice ya. Gatot. Sama Alice laku banget di PH kan karena buat ngedinai jungle tank juga kan. Ya. Karena jungle tank dipegangin sama Alice lumayan nyaman. Gak bisa mati lah terusnya pas terus satu Alice itu. Exorcist of the Ya, Dragon Yuzong Ruby. Spirit. Ruby Arti. Yuzong sama Ruby ya. Ini udah ada setup momen kini kan kayaknya. No one can take you from Kalau me. kita melihat dari setup seperti ini karena mereka masih bisa bermain dengan ya tadi Hyper Academy tapi diambil. Ya, still pick pasti. Bahkan ada juga ya yang dipegang dengan Onyx dan Alter Ego mereka belum mengisi jungle-nya. Jadi Ruby-nya juga masih belum tentu ada di gold nih rover. Available untuk Ruby mungkin meskipun nggak terlalu sering kita lihat sekarang. Ini Tas mungkin kalau kita ngomong soal Hyper Academy plan ya. Biasanya kan ya mau itu Hayabusa, mau itu